Membaca buku bukan hobi, harus jadi kebiasaan, bahkan kewajiban intelektual. Sebuah manifesto karya Muhammad Gunawan yang dibacakan oleh penulisnya langsung. Ada satu kalimat yang selalu menghantui gua setiap kali gua memegang buku. Bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca. Tapi semakin gua dewasa, semakin gua sadar, kalimat itu harus diulang, dipertajam, dan diperbaiki. Karena membaca bukan sekedar soal bangsa yang besar, bukan soal terlihat pintar, bukan soal menambah koleksi buku di rak. Membaca adalah kewajiban intelektual. Dan siapapun yang ingin hidupnya tidak sekedar numpang lewat di dunia ini, harus membaca. Kenapa gue bilang wajib? Karena sejak kecil kita dibesarkan dengan ide bahwa membaca itu hobi. Aktivitas tambahan, sesuatu yang dilakukan kalau lagi niat, lagi santai, lagi gabut. Padahal logika itu salah besar. Sama salahnya seperti bilang bahwa makan itu hobi atau bernapas itu sekedar preferensi. Kita butuh membaca seperti kita butuh belajar mengenali diri sendiri, memahami orang lain, dan mengerti dunia di sekitar kita. Gue sampai pada kesimpulan ini setelah menyadari satu hal. Kegelapan itu bukan hanya soal gelapnya malam, tapi gelapnya pikiran. Dan membaca adalah satu-satunya lampu yang cukup terang untuk menuntun kita keluar. Membaca melatih kita menjadi manusia yang penuh kesadaran. Coba bayangin hidup tanpa membaca. Bukan sekedar tanpa buku fisik, tapi tanpa proses membaca itu sendiri. Tanpa kemampuan menyaring informasi, tanpa kebiasaan merenung, tanpa kecakapan menghubungkan sebab akibat. Kita hanya akan menjadi manusia yang bereaksi, bukan manusia yang memahami. Kita cuma gelas kosong yang gampang dituang apa saja. Hoaks, ketakutan, opini yang tidak diuji, dan keputusan yang diambil dari emosi sesaat. Membaca itu latihan kesadaran. Saat lu membaca, lu sedang memaksa otak untuk berhenti dari autopilot. Lu sedang bilang ke diri lu sendiri, tunggu sebentar, dunia terlalu kompleks untuk gue pahami tanpa usaha. Dan di titik itu, membaca bukan lagi hobi, ia adalah alat pertahanan diri, benteng intelektual. Membaca memberi kita bahasa untuk memahami diri sendiri. Banyak dari kita merasa bingung kenapa kita sedih, marah, gelisah, takut. Kita merasa emosi itu datang tanpa sebab, padahal yang sebenarnya terjadi adalah kita tidak punya bahasa untuk menjelaskan. Kita tidak punya peta untuk mengatur isi kepala. Buku memberi bahasa itu. Lu mungkin udah pernah merasakan ini. Lu baca satu kalimat, cuma satu kalimat kecil, dan tiba-tiba hati lu seperti ditampar. Bukan karena kalimat itu puitis, tapi karena dia berhasil menjelaskan sesuatu yang selama ini lo rasakan, tapi nggak bisa lu ucapkan. Seolah-olah penulis itu membaca isi pikiran lu dari jauh. Itu kekuatan membaca. Ia memberi kita kata-kata yang menjadi jembatan antara apa yang kita rasakan dan apa yang kita pahami. Dan manusia yang memahami dirinya sendiri adalah manusia yang sulit dimanipulasi, manusia yang merdeka secara mental. Membaca bukan soal banyak buku. Tapi banyak perspektif. Gue tahu ada tren pamer tumpukan buku, ada target 50 buku setahun, atau challenge membaca satu buku per minggu. Itu bagus, itu motivatif. Tapi membaca lebih dalam dari itu. Yang membuat kita bertumbuh bukan jumlah buku yang selesai, tapi jumlah perspektif baru yang masuk ke kepala kita, lalu mengubah cara kita melihat dunia. Gue percaya, bahkan satu buku bisa mengubah hidup seseorang, asal dia membacanya dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar mengejar checklist. Membaca yang benar itu kayak ngobrol dengan seseorang yang jauh lebih bijak dari kita. Kita duduk, mendengar, merenungkan, lalu perlahan-lahan mengubah cara berpikir. Karena pada akhirnya, membaca adalah tentang memperluas batas pikiran.
Dan semakin luas pikiran kita, semakin besar kemungkinan kita mengambil keputusan hidup yang benar atau masuk akal. Membaca membuat kita tidak takut pada masa depan. Dunia bergerak terlalu cepat, teknologi berubah, pekerjaan hilang, peradaban bergeser. Orang yang tidak membaca akan merasa dunia seperti monster besar yang menakutkan. Tapi orang yang membaca akan melihat pola, mereka akan melihat bahwa perubahan selalu terjadi, bahwa manusia selalu menemukan cara beradaptasi, dan bahwa pengetahuan adalah satu-satunya kompas yang tidak pernah usang. Membaca membuat kita punya kepercayaan diri intelektual. Kita menjadi orang yang tidak mudah panik ketika berita buruk datang. Kita menjadi orang yang bisa membedakan mana fakta, mana opini, mana propaganda. Kita menjadi orang yang bisa berpikir jernih ketika dunia terlalu berisik. Membaca membuat kita hidup 2 kali, atau bahkan 1000 kali. Hidup ini terlalu pendek untuk mengalami semuanya sendiri. Kita hanya diberi satu tubuh, satu kepala, satu jalan hidup, tapi lewat membaca, kita bisa masuk ke ribuan kehidupan lain. Kita bisa jadi pangeran malam ini, detektif besok pagi, filsuf di siang hari, dan penjelajah di akhir pekan. Kita bisa merasakan jatuh cinta, kehilangan, kemenangan, dan kekalahan tanpa harus benar-benar terluka. Literatur memberi kita kesempatan untuk belajar tanpa harus membayar harga yang mahal, dan itu adalah bentuk kecerdasan yang sering diremehkan. Belajar dari kehidupan orang lain yang bahkan tidak pernah kita temui. Membaca adalah cara kita menghormati perjalanan hidup kita sendiri. Setiap manusia terlahir dengan potensi, tapi potensi itu seperti biji. Dia tidak akan tumbuh kalau tidak diberi cahaya dan air. Membaca adalah cahaya itu. Ia membuka pintu bukan hanya ke dunia luar, tapi ke dunia dalam. Kemungkinan diri yang mungkin tidak akan pernah kita temukan kalau kita hanya mengandalkan pengalaman pribadi. Dengan membaca, kita sedang berkata kepada diri sendiri, gua pantas menjadi versi terbaik diri gua. Gua pantas tahu lebih banyak. Gua pantas tumbuh, dan itu bukan hobi. Itu adalah penghormatan. Kewajiban intelektual bukan berarti kaku, tapi disiplin. Banyak orang takut ketika mendengar kata kewajiban. Seolah-olah membaca harus serius, berat, dan akademis. Padahal tidak. Membaca itu luas, novel, biografi, esai, komik, cerita pendek, puisi, bahkan buku motivasi sederhana. Yang penting adalah konsistensi. Membaca setiap hari, meski sedikit, adalah latihan disiplin pikiran. Lo tidak perlu membaca 3 jam sehari, sekalipun 10 menit pun cukup, asal dilakukan dengan kehadiran penuh. Karena kewajiban intelektual bukan tentang banyaknya halaman, tapi tentang sikap mental, bahwa kita tidak boleh membiarkan otak kita kering. Dan pada akhirnya, membaca adalah bukti bahwa kita tidak menyerah pada kebodohan. Kita hidup di zaman di mana informasi datang terlalu cepat, tapi pemahaman datang terlalu lambat. Di mana opini bisa viral dalam 5 detik, tapi kebenaran butuh bertahun-tahun untuk dibuktikan. Di mana orang lebih suka terlihat pintar daripada benar-benar menjadi pintar. Di tengah dunia seperti ini, membaca menjadi bentuk perlawanan paling elegan. Lu bisa saja tidak punya uang banyak. Lu bisa saja hidup sederhana. Tapi ketika lu membaca, lu sedang membangun sesuatu yang tidak bisa dicuri siapapun. Kedalaman berpikir. Dan hanya manusia dengan kedalaman berpikir yang bisa mengubah hidupnya, mengubah sekitarnya, bahkan mungkin mengubah dunia. Membaca adalah janji. Di hari ini, di detik ini,
Gue ingin kita membuat janji. Bukan janji yang dibisikkan oleh orang lain, tapi janji kepada diri sendiri bahwa kita akan membaca bukan karena kita hobi, bukan karena tren, bukan karena ingin terlihat keren, tapi karena kita ingin menjadi manusia yang sadar, manusia yang tumbuh, manusia yang tidak takut menghadapi dunia. Terakhir, gue cuma mau bilang satu hal. Mari membaca dengan disiplin, dengan kejujuran, dan dengan niat untuk menjadi manusia yang lebih baik setiap hari. Karena membaca bukan hobi, membaca adalah kewajiban intelektual dan kewajiban yang paling indah untuk dijalani.